Akhir cerita. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu. Lagi. Lantas, Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat, nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka, ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam, kita akhiri. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Terima kasih ya kak, saya gak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Dela, Sri, dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air. Sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis. Darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba, Dini berteriak lagi. Kali ini, ia meronta. Dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun, ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemeteran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar. Membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah, Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja, sosok itu tak berkaki. Selama itu juga, Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan.
dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar si Mbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Seudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della. Kembar. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi selaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Panarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya, Della berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbak Rasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Kerasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Kerasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Kerasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Kerasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, yang sebenarnya jahat di sini dia apa Anda, Mbah? Ucapan itu membuat Mbah Kerasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya, kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Kerasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan? Sri yang mendengarnya menegang. Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan. Mbak Kerasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu, kata Mbak Kerasa menunggu untuk kejutan lain. Sengaturi dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, menggunakannya agar Sengaturi bisa menyiksa Della. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya. Mbah Kerasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas, ia bertanya, "Kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kamu
akan tetap hidup. Mbah sudah yakin, sedari awal, kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang, saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak? Tanya Mbah Kerasa. Ia menunggu jawaban. Tidak, saya mau pamit pulang saja. Mbah Kerasa tampak mengerti. Lantas, ia memanggil Sugik, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas, ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun, Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Suki menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Suki terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas, ia bertanya pada Sri yang kebingungan. "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugik. "Aku ngerti. Dulu, aku bekerja di keluarga Kuncoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya. Bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit aneh. Sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugik diam. "Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut, Sri. Bila ingat itu, saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku. Bila tidak, anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri tidak habis pikir. Sekarang, kepingan pajal itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih, ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo.